Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ilmi Sobria. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kontekstualisasi perjalanan pendidikan Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan perjalanan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pendidikan sebelum kemerdekaan dimulai pada masa kolonial di mana pendidikan adalah alat untuk memenuhi kebutuhan. Pendidikan zaman kolonial diselenggarakan hanya untuk menulis, membaca, dan menghitung seperlunya saja, dan hanya dikhususkan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap, sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan Belanda. Pada tahun 1845, berdirilah Sekolah Bumi Putra yang dikhususkan untuk calon-calon pegawai. Kemudian pada tahun 1908, berdirilah organisasi Budi Utomo yang merupakan sebuah penggerakan pemuda yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Kelahiran Budi Utomo menimbulkan lahirnya gerakan-gerakan pemuda untuk perjuangan melalui pengajaran dan penggerakan organisasi. Kemudian pada tahun 1922 berdirilah Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara yang menjadi sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan budaya bangsa. Perjuangan pendidikan di Indonesia tentunya tidak lepas dari tokoh pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional yang memperjuangkan pendidikan bangsa Indonesia dengan cita-citanya yang ingin melakukan perubahan dalam pendidikan dan pengajaran. Cita-cita terwujud pada tahun 1922 dengan lahirnya Taman Siswa yang bertujuan untuk meluaskan semangat pendidikan kepada generasi muda dengan mengusung konsep pendidikan yang memerdekakan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara kembali digaungkan pada masa sekarang atau masa sesudah kemerdekaan setelah dengan slogan Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan. Konsep ini terpaku dalam 3 semboyan dalam bahasa Jawa, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani, yang artinya di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberi dorongan. Nah, sampai saat ini semboyan ini diabadikan dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Berkat perjuangan dan kegigihan bangsa Indonesia melawan penjajahan, maka sampailah pada pendidikan setelah kemerdekaan. Kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan mengarahkan pada proses pembelajaran, sehingga pendidikan di era ini bangsa Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda. Semua rakyat Indonesia berhak dalam mendapatkan pendidikan. Namun, pada masa ini ada ketimpangan pendidikan di mana belum ada pemerataan antara pendidikan di desa dan di kota. Pendidikan setelah kemerdekaan terus mengalami pergantian kurikulum, mulai dari kurikulum rencana pengajaran pada tahun 1947 hingga kurikulum saat ini, yaitu kurikulum merdeka pada tahun 2002. Kurikulum yang digunakan bangsa Indonesia saat ini yaitu kurikulum merdeka, memiliki esensi kebebasan berpikir yang ditunjukkan pada peserta didik dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dan pembelajaran. Pada kurikulum merdeka berpusat pada peserta didik, sehingga diharapkan dapat terwujudnya peserta didik berkarakter profil ajar Pancasila, di mana terdapat dimensi profil belajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, bernalar krisis, dan kreatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.